Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar pagi ini? Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Baiklah, hari ini kita akan memulai pelajaran kita dengan tema indahnya mengampuni. Adapun tujuan pembelajaran ada 3 dari materi indahnya mengampuni, yaitu yang pertama, mengidentifikasi arti mengampuni. Yang kedua, menceritakan kisah Nelson Mandela tentang hal mengampuni. Yang ketiga, menyebutkan salah satu kitab yang mengajarkan tentang hal mengampuni. Baik, kita akan lanjut dengan materi kita. Bab 1, indahnya mengampuni. Yang pertama, mengampuni dari Nelson Mandela. Mungkin ada yang pernah mendengar tentang Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah seorang tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam di Afrika Selatan, yang ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Demi memperjuangkan nasib kaumnya, ia dipenjara lebih dari 20 tahun. Setelah Nelson Mandela dibebaskan dan memenangkan pemilihan umum di Afrika Selatan, sehingga ia terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan. Orang pertama yang diundang untuk makan malam bersamanya adalah kepala penjara. Padahal pada masa hukumannya, kepala penjara itu banyak merugikan dirinya. Ketika para wartawan mengajukan pertanyaan, kenapa Bapak Nelson Mandela memberi prioritas kepada kepala penjara yang sering menyakiti Anda? Maka jawab Bapak Nelson Mandela, kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling menyakitimu. Jika kamu melakukannya, maka kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu. Mengampuni berarti membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatimu. Yang kedua, arti mengampuni. Mengampuni berarti memaafkan seseorang dengan tulus hati, membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah, serta tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Pengampunan yang tulus dan lahir dari kebaikan hati adalah pengampunan yang bersifat memperbaiki dan merekatkan kembali hubungan-hubungan yang pernah rusak. Penjelasan yang ketiga tentang indahnya mengampuni, kita bisa lihat dalam Matius, dalam Alkitab, kitab Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Nanti semua murid membaca ayat ini di rumah ya. Ya, Ibu akan jelaskan dalam ayat ini, Yesus menekankan para pengikutnya harus bersedia untuk mengampuni kesalahan orang lain. Manusia telah menikmati pengampunan dari Allah, maka manusia hendaknya juga mengampuni kesalahan sesama. Saat Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali kita harus mengampuni? Yesus menjawab, 70 kali 7 kali, yang berarti pengampunan itu tidak terbatas. Yang kedua, Kejadian 41, 45 ayat 1 sampai 14. Nanti anak-anak bisa membaca ayat ini di rumah. Ibu akan jelaskan maksud dari ayat ini. Dalam ayat ini bercerita tentang Yusuf memaafkan saudara-saudaranya yang berbuat jahat terhadapnya. Yusuf tidak hanya memaafkan,
tetapi Dia juga menolong saudara-saudaranya dari kesulitan dan membawa mereka tinggal di dekatnya. Dari kisah Yusuf kita bisa ambil pelajaran bahwa pengampunan yang kita berikan pada seseorang hendaknya lahir dari niat baik dan ketulusan hati. Baik anak-anak, pelajaran hari ini sampai di sini. Kita akan ambil kesimpulan dari materi hari ini tentang indahnya mengampuni. Yang pertama, Tuhan Yesus sudah memberi pengampunan kepada kita, hendaknya kita pun juga memberikan pengampunan kepada sesama. Yang kedua, hendaknya kita memberikan pengampunan dengan tidak terbatas. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita akan berdoa dan Ibu berharap anak-anak bisa membaca firman Tuhan yang menjadi tugas baca di rumah. Terima kasih, sampai jumpa di pelajaran selanjutnya di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.